Ya, Mas Riko, ini ada pertanyaan dari Instagram. Yap. Kalau apakah penyakit seperti stroke, darah tinggi itu bisa juga disembuhin dengan teknik bersejiwa? Oh, bisa. Jadi kalau intinya beda di faktor emosinya yang jadi gini, apa dominannya. Ya, sorry. Jadi teman-teman itu mengalami ejakulasi dini dan beliau tuh ada penyakit itu. Jadi, teman-teman tuh banyak merasa bahwa karena penyakit itulah sehingga mengalami ejakulasi dini. Apakah seperti itu sebenarnya? Sebetulnya juga nggak seperti itu sih. Intinya adalah kalau ejakulasi dini itu berarti disebabkan oleh pendaman rasa bersalah. Nah, dari rasa bersalah ini spektrumnya kan luas. Rasa bersalah kan seringkali disertai oleh emosi-emosi yang lain. Nah, ketika rasa bersalah disertai oleh kesedihan, ya ada diabetes. Ketika rasa bersalah disertai oleh kemarahan yang tertahan, maka ada penyakit stroke maupun hipertensi kayak gitu. Jadi terkait pertanyaan ini kan berarti stroke kan awalnya kan dari hipertensi kan, tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi di sini berarti ada jenis emosi yang dipendam, yaitu kemarahan. Kenapa kok kemarahan ini seringkali dihindari oleh orang-orang? Karena kemarahan ini diyakini sebagai sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak seharusnya dirasakan oleh manusia. Terutama ada dogma orang suci nggak boleh marah gitu kan, orang beragama nggak boleh marah gitu kan. Padahal semua spektrum emosi mau dari negatif dan positif pasti dialami manusia. Intinya adalah kita hanya cukup membiarkan semua perasaan itu masuk dan lewat gitu doang. Tapi karena kita tidak mengizinkan itu untuk masuk ke sistem tubuh kita, otomatis ya ketika kemarahan tidak diizinkan teralami secara penuh energinya atau sensasinya ya, maka ya akhirnya terpendam di tubuh. Kayak kita menolak tamu untuk datang, akhirnya tamunya ngetuk-ngetuk terus 24 jam. Jadi kayak ada urgensi buat marah gitu loh. Jadi orang yang memendam kemarahan pasti dia akan ketemu kejadian-kejadian yang akan selalu memicu dia untuk marah. Makanya seharian tuh bisa marah terus gitu. Bisa marah terus, tapi dia tahan terus. Nah, dia nggak mengekspresikannya. Karena kan ekspresi kemarahan di sini kan termasuk hal yang dinilai merugikan kan. Kayak kita marah sama bos terus mengekspresikan kemarahan kita ke bos, ya akhirnya kan hubungan sama bos nggak baik, bisa jadi kita dipecat, nggak ada pekerjaan lagi kan. Nah, di sini inti dari perilisan kemarahan bukanlah ekspresi dan bukan pula represi. Jadi intinya adalah menyadari. Jadi mengizinkan sensasi kemarahan itu untuk muncul dan biarkan apa adanya, tanpa ekspresi dan tanpa represi. Misal nih, kita melihat ada sesuatu yang memang salah ya. Ya, karyawan terlambat gitu ya, atau staf kita admin terlambat gitu. Nah, itu kan muncul rasa marah. Nah, apa yang kita lakukan? Kalau tadi kan tidak ada ekspresi, tidak ada represi. Ekspresi, flag, or fight kan ya. Nah, jadi apa yang sebaiknya dipraktekkan tuh seperti gimana untuk agar tidak terjadi represi rasa marah? Nah, marah sendiri ini kan sebetulnya hanya label kan, nama dari sensasi yang di tubuh kan. Nah, sensasi marah ini gimana? Itu yang perlu ditelusuri. Sensasi marah ini kan seperti kayak ada di tubuh ini yang getar-getar kan. Oh iya. Terus otot menegang, ya kan? Otot menegang dan raut wajah kayak berubah, terus warnanya berubah agak merah. Nah, itu yang dibiarkan. Jadi bukan kita melampiaskan emosi, tapi sensasinya dibiarkan. Jadi perhatian kita ke sensasinya. Sensasinya. Jadi kesedihan juga kan memiliki sensasi yang berbeda. Intinya ketika suatu peristiwa menghantam sistem tubuh kita, itu menyebabkan gejolak energi di dalam tubuh kita. Nah, sensasi energi itulah yang disebut sebagai emosi atau perasaan. Jadi sensasi energi itulah yang harus disadari dan diterima intinya. Karena kebanyakan dari kita tidak menerima emosi secara apa adanya. Nah, ketika kemarahan tidak dibiarkan apa adanya, tidak diterima, otomatis secara bawah sadar ketegangan otot ini kan terus menghantui kita. Jadi kayak kita tegang terus-menerus gitu. Iya. Dan itu mengetuk terus ya? Iya, dan itu mengetuk terus. Akibatnya ya kita kayak kelihatan lah dari muka orang yang menyimpan ketegangan itu. Iya. Dan itu yang mengundang rasa marah itu datang
datang lagi gitu. Iya. Jadi ketika kita tekanan darahnya tinggi, akibatnya kan pembuluh darah ini kan menyempit kan. Iya. Nah, ketika itu terus-menerus terjadi karena tidak diizinkan untuk muncul kemarahannya, ya otomatis kan berarti konstan pembuluh darah kita sempit. Akhirnya ya stroke. Penyumbatan kan, penyumbatan akhirnya stroke. Jadi dengan mirroring di bersejiwa itu akan merilis endapan energi marah tadi. Iya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah merilis samskara atau endapan-endapan kemarahan di tubuh kita. Gitu. Dan praktek mirroringnya sama seperti yang lain ya. Sama. Jadi endapan emosi rasa marah sama penyakit hipertensinya ya. Dan durasi lama bisa semua jadi satu paket dengan mirroring. Iya, sama aja. Oke ya teman-teman, monggo kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang lebih tentang apa aja manfaat durasi lama dengan teknik-teknik durasi lama yang pengen ditanyakan untuk kesehatan juga atau yang lain, bisa hubungi admin bersejiwa. Thank you Om. Terima kasih.